Selamat malam, sedulur sehobi di Merpati ya, khususnya Merpati Tinggian Tomprang. Ini sengaja saya bikin video malam-malam ya, biar nggak panas ya. Sama ya, waktunya kebetulan pas selo ya malam ini. Video ini sebetulnya saya buat untuk menjawab ya, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ya di inbox Facebook, juga di WhatsApp ya. Banyak yang menanyakan dalam beternak ya, itu sebaiknya telur keberapa yang terbaik untuk ditetaskan ya. Itu pertanyaannya. Daripada saya jawab satu-satu, udahlah saya bikinkan video, dan semoga juga bisa bermanfaat ya buat teman-teman sedulur-sedulur sehobi semua. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak harus diikuti ya, tidak harus diikuti, tidak harus diyakini, percayai bahwa pasti paling baik, pasti benar, enggak ya. Saya hanya sekedar ingin berbagi ya, pengalaman atau apa yang selama ini saya lakukan ya, di kandang saya ini ya. Jadi kalau sekiranya bermanfaat ya, dan sekiranya masuk akal, silahkan kalau mau diikuti ya. Tetapi kalau misalkan punya pemikiran yang lain, ya, pandangan yang lain, ya nggak apa-apa, sah-sah saja, ya, karena ini bukan masalah benar dan salah. Ya. Banyak yang menyatakan bahwa telur yang paling bagus untuk ditetaskan itu adalah telur ketiga. Ya. Jadi kita bicara ini jodoh jodoh anyar ya, istilahnya induk betina dan induk jantan yang baru kita pertemukan, kita jodohkan, dan itu banyak ya, tidak semua tapi banyak yang mengatakan bahwa telur ketiga itu yang paling bagus untuk ditetaskan. Nah, apakah itu saya lakukan di sini atau tidak ya? Nah, ini jawaban saya seperti ini. Sebetulnya setiap kita melakukan sesuatu ya, itu kuncinya harus tahu dulu alasannya ya. Jadi kalau ada yang bilang, oh telur pertama, telur kedua harus dibuang, nanti telur ketiga yang ditetaskan itu yang paling bagus ya. Nah, itu harus bisa dijelaskan ya secara ilmiahnya tuh seperti apa gitu loh ya. Jadi kalau yang saya lakukan di sini itu sebetulnya tergantung dari masing-masing ya, dari terutama induk betinanya ya. Ini pada saat kita jodohkan dengan jantan yang pejantan yang kita mau, historinya itu sebelumnya seperti apa dulu ya. Kalau betina ini masih istilahnya masih baru pertama kali dijodohkan, dan ini adalah baru telur pertama dia selama hidupnya. Nah, mungkin telur pertama itu biasanya itu kualitasnya agak kurang bagus ya. Nah, itu oke lah, itu kita buang ya.
atau betina yang dulunya sudah sering nelor ya, tetapi selama dia belum ada jodohnya itu mungkin dia di kandang koloni ya, atau di umbar ya, dan dia bisa berbaur dengan pejantan-pejantan yang lain ya. Nah, itu yang kita takutkan adalah jangan-jangan telur nanti yang keluar pertama pada itu bukan dibuahi oleh pejantan yang kita mau. Nah, itu oke lah, sah-sah saja itu dibuang ya. Tetapi kalau betinanya itu sudah istilahnya kita karantina ya, udah cukup lama atau seminggu atau 2 minggu ya, kita karantina terpisah dari pejantan-pejantan lain, dan baru kita jodohkan ya dengan pejantan yang kita mau, itu nggak apa-apa. Nah, kalau ini yang saya lakukan ya, telur pertama selama telur itu kualitasnya bagus, tetaskan aja ya. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa tahu persis ya telur keberapa itu akan menghasilkan burung yang bagus ya. Nah, kalau kita bicara bagus di sini, kalau saya pribadi itu hanya sebatas bagus dari di mana telur itu menetas, dia tumbuh ya, jadi piye, jadi dewasa itu dalam kondisi yang normal. Ya, normal, bulunya bagus ya. Terus fisiknya bagus, tidak mudah kena penyakit ya. Nah, itu kita bicaranya di situ, bukan bagus dalam arti kinerja ya. Karena kalau kita bicara bagus kinerjanya itu tergantung dari gen indukan masing-masing ya, betina dan jantannya ya. Tuh satu itu. Nah, terus berarti telur keberapa sebetulnya yang harus ditetaskan? Ya, ini kita bicara ini betinanya memang sudah betina istilahnya yang tidak terkontaminasi dengan pejantan lain ya. Itu menurut saya kita tidak usah melihat dari telur ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, itu nggak penting ya buat saya. Yang terpenting adalah kualitas dari telurnya ya. Walaupun itu telur ketiga, kalau kualitas telurnya tidak bagus, dalam arti bentuknya tidak normal ya, ukurannya juga tidak normal, atau kualitas cangkangnya itu tidak bagus ya, ya buat apa kita tetaskan gitu loh. Tapi walaupun itu adalah telur pertama atau kedua ya, tapi kalau kualitas telurnya itu benar-benar sudah matang ya, bagus ya, dari ukuran, terus bentuknya ya, terus sama kualitas cangkangnya halus, mengkilap, tebal ya. Ya biar walaupun itu telur pertama, tetaskan saja ya. Dan itu nanti akan menghasilkan pian-pian yang bagus ya, dalam arti pertumbuhan fisiknya bagus ya, dia tidak, daya tahan tubuhnya juga bagus ya, dan fisiknya biasanya akan bagus ya. Tuh. Jadi ya kembali lagi ini yang saya lakukan ya, jadi bukan berarti saya mau menggurui ya, atau mengajari mengajari, itu tidak ya. Tapi ini saya hanya sekedar berbagi pengalaman, istilahnya mau diikuti ya monggo ya, tidak pun tidak masalah ya, karena ini kan tidak ada benar salahnya ya, masing-masing punya keyakinan ya. Oh, menurut saya yang bagus ini ya jalanin aja ya, toh ujung-ujungnya nanti yang dilihat adalah hasil akhirnya ya. Tuh. Terus
eh apalagi ya? Ya saya kira itu aja ya untuk masalah telur keberapa yang harus ditetaskan ya. Jadi yang saya lakukan, saya tidak pernah melihat itu telur pertama, kedua, ketiga atau keempat ya. Yang saya lihat, saya fokus di kualitas telur ya. Selama kualitas telurnya bagus, ya berarti itu layak untuk ditetaskan ya. Kita tidak bicara masalah nanti burungnya akan jadi istimewa kerjanya atau juara, itu beda cerita ya. Tapi kita bicara piye yang menetas nanti akan tumbuh dengan sehat ya, terus daya tahan tubuhnya bagus ya, tidak mudah kena penyakit, dan seandainya nanti dilatih menjadi player pun tenaganya pasti akan bagus ya, tenaganya bagus. Dan ya burung sebagus apapun ya, karakter sebagus apapun, tanpa didukung dengan tenaga fisik yang bagus ya, hasilnya akan mengecewakan ya, karena tidak akan bisa maksimal ya. Jadi itu sharing dari saya untuk masalah telur keberapa ya yang mesti ditetaskan dan sebagainya ya. Dan satu lagi, ada yang mengatakan bahwa telur yang keluar pertama itu pasti jantan ya. Atau telur yang bentuknya lebih besar dan lonjong ya, itu jantan. Ya mungkin kalau berdasarkan pengalaman mungkin iya ya, jadi kebanyakan mungkin seperti itu ya, tetapi itu tidak jaminan 100% ya. Karena ada juga merpati induk betina yang memang telurnya itu bulat-bulat semua ya, jadi kayak kelereng ya, dilonjong sedikit, itu ada yang seperti itu ya. Memang seperti itu, mau diganti jantan berapa kali pun dia memang karakternya keluar telurnya seperti itu. Itu juga ada yang bisa jadi jantan semua ya. Jadi pada dasarnya telur tidak memiliki kelamin ya. Jadi kalau ada yang memastikan ini pasti jantan, ini pasti ya, jadi ini ngalah-ngalahi Samsudin ya. Ya, jadi telur tidak memiliki kelamin ya. Bahkan nanti setelah menetas pun kita masih belum bisa kok istilahnya memastikan itu jantan atau betina ya. Jadi ya paling kita hanya bisa memprediksi saja ya, memprediksi, dan keakuratannya ya berdasarkan pengalaman, biasanya seperti itu. Ya saya kira itu dulu yang bisa saya bagikan untuk masalah telur ya, mesti keberapa yang mesti ditetaskan ya. Semoga bisa bermanfaat, dan saya akan terus buatkan video-video yang mungkin akan berguna ya, dan bermanfaat bagi teman-teman sehobi, terutama pemula ya, yang mulai menyenangi ya, menekuni hobi merpati ini ya. Kalau yang sudah senior-senior, saya kira mereka udah nggak perlu dengerin saya lah. Ya. Jadi saya hanya berbagi untuk ya mereka-mereka yang membutuhkan ya. Dan ini hanya pengalaman saya, bukan bermaksud untuk menggurui ya, atau merasa bahwa saya ini paling hebat ya dalam peternak. Oh tidak, sama sekali ya. Bukan itu maksud saya, cuman ya saya hanya berbagi, ini loh yang saya lakukan di kandang saya ya. Jadi kalau mau diikuti silahkan, tidak juga tidak masalah itu, karena itu hak masing-masing ya. Oke, sementara itu yang bisa saya bagikan. Tetap semangat ya, dan jangan pernah merasa
minder ya dalam bermain merpati ini, karena segala sesuatunya itu memungkinkan ya, dan segala sesuatunya itu perlu dicoba ya. Oke, terima kasih. Salam sehobi ya, merpati tinggian. Terima kasih.